Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 37 sampai 40. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi, engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Katanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pada pagi hari ini berjudul Paulus meminta izin untuk berbicara. Bapak Ibu, Paulus kembali mengalami penganiayaan karena panggilannya untuk menjadi saksi Injil bagi semua bangsa. Dalam perikop sebelumnya dikisahkan bahwa Paulus ditangkap, dipukuli, diseret, dan diadili oleh orang-orang Yahudi yang berasal dari Asia. Dan ketika ia hendak dibawa ke markas orang Romawi, Paulus meminta izin untuk berbicara tentang dirinya serta Injil yang ia beritakan. Kepala pasukan yang menyeretnya bertanya, "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir." Lalu Paulus memberikan identitas dirinya sebagai respon dari pertanyaan tersebut dengan menyatakan bahwa aku adalah seorang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia, dan aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu. Bapak Ibu Saudara, penyebutan asal-usul seperti yang dilakukan oleh Paulus merupakan sebuah ungkapan kehormatan bagi seseorang di dunia kuno yang menilai seseorang dari tempat di mana ia dilahirkan. Tarsus merupakan kota kelahiran Paulus, yaitu sebuah kota yang menonjol sebab terkenal dengan kehidupan politik, ekonomi, dan intelektualnya yang tinggi. Sehingga dengan mudah Paulus dapat memperoleh izin untuk bersaksi. Saudara, tentu saudara mungkin pernah mendengar ada seorang pujangga yang bernama Shakespeare yang pernah berkata, "Apalah arti dari sebuah nama?" Dalam kehidupan nyata, justru seringkali nama, asal-usul, tempat kelahiran menjadi salah satu nilai penting bagi harga diri seseorang. Bahkan, Allah dalam kedaulatannya menciptakan kita dalam suku kewarganegaraan, keluarga kita saat ini dengan suatu maksud dan tujuan yang mulia. Dan dalam keterbatasan pemahaman kita akan seluruh rencana Allah bagi kita saat ini dan di masa yang akan datang, seharusnya kita tetap bersyukur atas situasi dan kondisi kehidupan kita saat ini. Sebab setiap kita masing-masing diciptakan dengan tujuan yang unik dan mulia. Oleh sebab itu, marilah kita mengucap syukur atas kehidupan yang telah Allah rancangkan bagi kita dan menjalaninya bersama dengan Allah, sehingga dapat menjadi saksi bagi banyak orang. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah ada hal-hal yang tidak kita syukuri berkaitan dengan identitas diri kita? Entah itu suku kita, entah itu kewarganegaraan kita, atau bahkan latar belakang keluarga kita. Mari tetaplah pandang Allah, mari tetaplah melihat tujuannya yang mulia sebagai fokus dalam kehidupan kita, yaitu menyembah Dia dan melayani sesama, sehingga hati kita senantiasa diliputi ucapan syukur atas identitas diri kita.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau Allah menciptakan kami sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Di dalam setiap situasi, di dalam setiap kondisi kehidupan kami tahu Allah memiliki tujuan yang mulia atas setiap kami. Mari buat hati kami peka sehingga kami bisa melihat apa yang sedang Allah rancangkan bagi kami Tuhan. Karena seperti firman-Mu katakan, sungguh bahwa rancangan-Mu itu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Nah, kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami mau menjadi semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan biar apapun peristiwa dalam kehidupan kami, Allah tetap membuat kami tetap menjadi kuat dan menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Allah akan menolong kami di dalam segala hal yang akan kami kerjakan hari ini. Terima kasih, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.